Selamat petang, petantang petenteng kepada seluruh pendengar setia Radio Congora 212 FM. Kembali lagi bersama saya, Agnes Jennifer, dan sekarang kita memasuki sesi cerita fiksi Fix Slanky. Kita akan melanjutkan cerita fiksi yang kemarin sempat tertunda, yaitu mengenai Gayung Lope Ping terkutuk. Seperti yang kalian sudah ketahui bahwa yang pertama kali mengucapkan hai adalah si Gayung Lope Ping ini kepada sang lelaki. Tetapi apa daya? Tidak ada tanggapan dari lelaki tersebut sampai beberapa hari. Akhirnya membuat frustasi si Gayung Lope Ping tersebut. Dia merasa sedih, gundah, gulana, dan muram. Akhirnya si Gayung Lope Ping pun berdoa. Dia mengatakan, semoga lelaki ini menjawab kata-kata hai-nya tersebut. Kemudian akhirnya sekitar 1 minggu atau 1 minggu lebih kemudian, gak tahu Mbah Dukun lupa, lelaki tersebut mengatakan hai kepada Gayung Lope Ping. Dan tanggal tersebut adalah 28 Oktober, bertepatan dengan hari ulang tahun Gayung Lope seluruh Indonesia. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata di saat lelaki tersebut mengucapkan kata hai, hal pertama yang diucapkan oleh Gayung Lope Ping adalah, "Oh, aku dengar kalau kamu Desember ini akan liburan ke New Zealand ya dari anakku. Anakku berkata demikian. Katanya anakmu bilang seperti itu ke anakku, dan anakku menyampaikan ke aku kalau kamu akan liburan ke New Zealand di bulan Desember." Wow, luar biasa. Tetapi kenyataannya sesungguhnya adalah anak Gayung Lope dengan anak lelaki ini tidak satu kelas, hanya satu sekolah. Anak Gayung Lope ada di kelas 5, sedangkan anak lelaki tersebut di kelas 3. Tetapi mereka bersamaan di afternoon class, dalam artian bahasa Indonesianya adalah ekstrakurikuler. Tetapi ternyata ada juga hal yang menurut saya sangat janggal. Kenapa anak tersebut mengucapkan atau memberitahu kepada Mama Gayung kalau temannya, yang sebenarnya bukan temannya, hanya teman di ekstrakurikulernya itu, yang bertepatan adalah anak lelaki tersebut, kalau dia mau pergi ke New Zealand. Padahal tidak ada hubungan pertemanan yang dekat, dan mamanya pun juga tidak kenal dengan lelaki tersebut atau dengan anak tersebut, hanya baru sapa menyapa. Tapi kenapa sebelum kejadian lelaki tersebut menyapa sang wanita, mengapa sang wanita dan anaknya sudah membicarakan soal anak lelaki tersebut dan mengatakan kalau mereka akan pergi ke New Zealand? Ada apa? Karena Mbah Dukun adalah hanya seorang netizen, Mbah Dukun jadi berpikir, apakah mungkin kalau Mama Gayung mengatakan kepada anak Gayung untuk menanyakan atau memperbincangkan kemana kira-kira anak lelaki tersebut akan pergi holiday? Mungkin tidak. Karena kalau dari penerawangan Mbah Dukun dan pengalaman Mbah Dukun yang juga mempunyai seorang anak perempuan Mbah Dukun tidak pernah menceritakan anak perempuan lain yang tidak mereka kenal dekat, kecuali bestinya. Karena anak cewek kan ya namanya mereka itu suka yang bestie-bestie atau teman dekat ya kan. Kalau nggak deket ngapain diceritain, ya nggak sih? Jadi setelah 1 minggu lelaki tersebut akhirnya membalas hai-nya si Gayung Lope Ping ini, dan Gayung Lope Ping langsung menanyakan soal liburannya. Kok tahu banget sih kamu? Lalu kemudian Gayung Lope Ping dengan memberanikan dirinya di saat hari sebelum dia berangkat pergi ke New Zealand, dia menanyakan nomor handphone kepada lelaki tersebut. Dia meminta nomor handphone lelaki tersebut. Dan mulai sejak saat itu mereka kontekan dan juga chatting-chattingan. Dan memang menurut penerawangan Mbah Dukun, kalau lelaki tersebut memang sempat menanyakan kepada istrinya yang dipenuhi oleh curahan Roh Kudus tersebut, di manakah mereka akan tinggal, hotel-hotel apakah yang mereka akan tinggal selama mereka ada di New Zealand. Dan dengan polosnya, istri yang dicurahi oleh Roh Kudus tersebut juga memberitahukan kepada sang suami, karena itu merupakan hal yang biasa untuk ditanyakan oleh suami kepada istrinya di manakah mereka akan tinggal, bukan? Ya. Jadi, di saat lelaki tersebut mengetahui kalau Gayung Lope Ping juga menginap di hotel yang sama, dia sempat bingung. Kok bisa ada di hotel yang sama? Dan ternyata setelah percintaan tersebut sudah diketahui oleh istri sang lelaki yang dipenuhi oleh curahan Roh Kudus tersebut, sang istri yang dipenuhi oleh curahan Roh Kudus tersebut sudah diberitahukan oleh intel bawah tanah dan juga alam bawah sadarnya kalau ternyata katanya wanita Gayung Lope tersebut meninggalkan staf suaminya di hotel lain, dan dia kabur sejauh 80 km dari hotelnya ke hotel lain dan menginap di hotel lain, dan supaya tidak ketahuan. Kemudian istri sah yang dipenuhi oleh curahan Roh Kudus tersebut mengkonfirmasi kepada sang suami, apakah betul kalau si Gayung Lope Ping ini pindah dari pengawal yang dikirim oleh suaminya untuk pindah di hotel lain. Apakah betul? Lalu lelaki tersebut mengatakan, ya, kalau si Gayung Lope Ping ini sempat mengatakan kepada dia kalau drivernya ada di hotel lain, bukan di hotel yang sama. Tetapi dia tidak menyebut pengawal. Jadi sebetulnya itu pengawal atau driver atau selingkuhan lain. Jadi kesimpulannya apa guys? Mbah Dukun bingung.